diberi kesempatan ya bisa bertemu kembali dalam media politik hukum adat sebenarnya ya. Tetapi minggu lalu kita sudah mendiskusikan terkait dengan kompleksitas hukum. Nah, jadi kita berangkat dari pikiran secara menyeluruh dulu ya, bahwa politik hukum adat itu merupakan bagian dari konfigurasi atau kompleksitas hukum yang ada di Indonesia. Nah, mungkin diskusi kita hari ini kita akan lebih mempertajam terkait dengan beberapa pandangan ahli ya terkait dengan apa itu sebenarnya politik hukum ya, supaya ini bisa mengantarkan kita mengarahkan cara berpikir kita ya, nalar kita terkait dengan sebenarnya politik hukum itu seperti apa ya, supaya ini memudahkan kita nanti dalam lebih jauh lagi belajar terkait dengan bagaimana dengan politik hukum adat ya, sebagai salah satu bagian dari sistem hukum yang ada di Indonesia. Ya. Nah, sesuai dengan masukan kemarin, ada peserta kita, ada Pak Suparman, bahwa dalam setiap kali pertemuan, maka mungkin kita akan menjelaskan dulu tentang capaian yang diharapkan ya dari diskusi kita hari ini. Saya selalu menganggap bahwa ini adalah diskusi ya, jadi kita ini bukan dalam kerangka menggurui ya, tetapi kita sama-sama belajar ya. Karena saya selalu katakan bahwa kita sudah sepakat bahwa dalam proses pembelajaran kita itu adalah sistem pendidikan orang dewasa ya, jadi kita ini saling belajar. Nah, tetapi banyak juga yang diusulkan Pak Suparman kemarin bahwa perlu juga kita memahami apa yang ingin dicapai dari setiap diskusi yang kita lakukan. Nah, untuk pertemuan kali ini terkait dengan definisi politik hukum, maka capaian pembelajarannya ada dua ya. Yang pertama itu adalah kita bisa memahami dan menjelaskan secara baik tentang apa itu politik hukum adat ya, terkait dengan kemarin pertemuan yang lalu kita juga sudah mendiskusikan terkait dengan kompleksitas hukum itu ya. Nah, kemudian yang kedua bahwa kita bisa menjelaskan bagaimana mengembangkan teori politik hukum menurut para ahli ya. Jadi saya coba di pertemuan ini akan memberikan beberapa pandangan ahli yang memang kajian mereka itu fokus pada politik hukum ya. Kemudian nanti mungkin kita akan coba diskusikan bagaimana pandangan-pandangan atau pikiran-pikiran para ahli ini ya. Apakah memang pikiran mereka ini masih kontekstual, masih relevan atau seperti apa? Dan itulah pemikiran hukum ini tidak hanya satu perspektif saja ya, banyak sekali perspektif ya, sehingga memang inilah sebenarnya yang membuat hukum itu semakin menarik untuk dipelajari ya, karena dia sangat multi perspektif dan aspek-aspeknya itu sangat banyak yang ada di dalamnya ya. Nah, ini mungkin orang ini mungkin sangat kita kenal ya, beliau adalah Menteri Hukum ya Indonesia sekarang, Prof. Mahfud MD ya. Sangat beliau sudah punya buku ya, referensi terkait dengan politik hukum. Nah, dalam bukunya itu yang saya pelajari, beliau memandang bahwa politik hukum itu adalah legal policy. Jadi ada kebijakan yang legal. Ya, jadi bukan kebijakan yang ilegal ya. Jadi kebijakan yang legal ya. Atau dia sebut dengan garis kebijakan resmi. Jadi karena legal, dia resmi ya. Tentang hukum yang akan diberlakukan. Jadi kebijakan negara tentang hukum yang akan diberlakukan, baik dengan pembuatan hukum baru, jadi apakah kita akan membuat
hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama. Ya, jadi mungkin ada juga pergantian hukum lama karena ini bisa dilihat misalnya dengan perubahan misalnya kitab undang-undang hukum pidana misalnya kan sekarang ada undang-undang baru lagi ya terkait dengan hukum pidana. Nah, dalam rangka perubahan hukum ini sebenarnya dimaksud Prof. Mahfud MD yang secara legal ini dalam rangka mencapai tujuan negara. Nah, saya pikir tujuan negara kita kan sudah jelas di konstitusi ya. Nanti saya akan sampaikan juga ya. Nah, pemikiran Prof. Mahfud ini menganggap bahwa politik hukum ini adalah satu kebijakan yang legal ya. Jadi ini memang satu kebijakan yang direncanakan ya, yang direncanakan oleh negara dalam hal ini pemerintah dalam rangka untuk pencapaian tujuan negara. Jadi ini sama dengan hukum itu sebenarnya sebagai sebuah alat ya. Jadi hukum itu adalah alat yang mengarahkan warga negara, masyarakat untuk pencapaian sebuah tujuannya. Jadi itu yang dimaknai oleh Prof. Mahfud MD sebagai politik hukum. Ya. Jadi sederhananya begitu ya. Nah, kemudian selain Prof. Mahfud, ada namanya Patmo Wahyono ya. Beliau juga ini adalah guru besar hukum, berasal di UI dan Pajajaran ya. Patmo Wahyono mengatakan bahwa politik hukum itu adalah sebuah kebijakan dasar, jadi basicnya ya, yang menentukan arah. Jadi dia menentukan arah, kemudian bentuknya maupun isi hukum, legal substansi yang akan dibentuk. Ya, kemudian yang mencakup pembentukan, penerapan dan penegakan hukum. Jadi ada tahapan yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menjalankan sistem hukum yang dibangun ya atau yang disebut dengan politik hukum tadi. Jadi mulai dari mekanisme pembentukannya, kemudian bagaimana hukum itu diterapkan, kemudian bagaimana juga hukum itu ditegakkan. Ya, jadi ini menjadi satu rangkaian dalam upaya itu menjalankan politik hukum. Jadi ada mekanisme, ada satu prosedur, ada satu tahapan yang dibuat ditentukan oleh negara untuk membuat satu kebijakan dasar. Jadi politik hukum ini adalah politik yang mengarahkan instrumen hukum itu secara nasional dalam kerangka yang disampaikan tadi Prof. Mahfud itu adalah untuk pencapaian tujuan negara. Jadi itu yang harus kita pahami ya. Kemudian ada juga yang ini yang disampaikan oleh Tengku Muhammad Radi, dia menganggap bahwa politik hukum itu adalah salah satu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang jadi Tengku Radi ini menganggap bahwa politik hukum itu adalah satu pernyataan kehendak penguasa. Tapi dalam arti ini pernyataan itu penguasa itu dalam kerangka negara ya, bernegara dalam konteks. Jadi bukan hanya secara personal saja, misalnya kan, tetapi ini adalah dalam kerangka pemerintahan ya, negara. Nah, kemudian saya lanjutkan bahwa ketika kita bicara tujuan negara yang disampaikan Prof. Mahfud tadi, bahwa tujuan negara itu sebenarnya adalah sebagai pedoman atau arahan. Jadi ada satu petunjuk ya, ada satu prosedur. Sama misalnya kalau kita punya mobil misalnya, maka biasanya itu kita punya ada namanya buku panduan ya, buku panduan bagaimana mobil itu dijalankan misalnya kan ada kali. Jadi dia menganggap tujuan negara itu sama dengan pedoman atau arah. Nah kemudian arahan ini digunakan untuk menyusun dan mengendalikan. Jadi misalnya disampaikan tadi ini bahwa itu politik hukum itu dalam kerangka pembentukan, penerapan, kemudian penegakannya, dan kemudian juga dia juga sebagai arahan untuk perlengkapan negara dan kehidupan masyarakat. Jadi alat-alat negara ini
Kalau dalam bahasa politik disebut dengan suprastruktur politik, itu harus diarahkan ya. Nah, kemudian bagaimana juga kehidupan masyarakat ini yang terorganisir dalam sebuah negara itu bisa lebih teratur, lebih tertata, misalnya lebih terarah dalam kerangka pencapaian tujuan negara yang dimaksud para ahli tadi ya. Nah, kemudian kalau kita bicara konteks negara Republik Indonesia, maka tentu di konstitusi kita sudah jelas ya, di alinea keempat dijelaskan bahwa tujuan NKRI itu yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Maksudnya bahwa secara konstitusional negara mengakui bahwa masyarakat kita ini sangat heterogen, ya, sangat beragam, ya, sangat majemuk, misalnya sangat pluralis, misalnya kan ada banyak suku, ada banyak agama, ada banyak bangsa, misalnya kan. Nah, jadi ini sehingga ini menjadi tujuan negara bagaimana melindungi segenap masyarakatnya, termasuk kalau kita bicara tadi dalam konteks masyarakat hukum adat, misalnya kan, karena kita tadi belajar tentang bagaimana politik hukum adat ya. Nah, ini jadi tujuan negara itu sebenarnya tadi ya, yang pertama melindungi segenap bangsa Indonesia. Jadi negara yakin bahwa negara kita ini dibangun dari heterogenitas tadi itu ya, ada keberagaman ya, keberagaman suku, agama, misalnya kan ras dan segala macam ya. Kemudian yang kedua, tujuan pembentukan NKRI itu adalah memajukan kesejahteraan umum. Jadi bagaimana warga negara kita ini dari aspek ekonomi, misalnya kan, dari aspek keamanan, misalnya kan, dari aspek apa itu keagamaan, misalnya kan. Jadi mereka itu harus menjadi sejahtera, gitu ya. Bagaimana mereka memanfaatkan sumber daya yang ada di Indonesia ini untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi kesejahteraan itu ya, makanya dalam di konstitusi kita diatur bahwa bumi, air dan segala yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya. Nah itu ya, tetapi kan faktanya sekarang bahwa ternyata penguasaan negara itu juga disalahgunakan ya oleh bukan dalam rangka negara ya. Kemudian yang ketiga, di konstitusi kita jelas tujuan NKRI ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Makanya dunia pendidikan ini hadir di mana-mana ya. Kalau kita di apa ini, Luraya, Kota Palopo ini adalah salah satu wilayah yang jumlah perguruan tingginya terbesar kedua ya setelah Makassar. Jadi sebenarnya ini adalah upaya-upaya yang dilakukan baik oleh negara, baik oleh masyarakat dalam kerangka mencerdaskan kehidupan bangsa ya, membuat pemerataan keadilan terkait dengan sektor pendidikan. Jadi pendidikan itu bisa diinisiasi oleh negara dalam perguruan tinggi negeri, bisa juga diinisiasi oleh swasta, misalnya oleh masyarakat dalam bentuk perguruan tinggi swasta. Kemudian yang terakhir, tujuan negara kita adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian. Jadi ruang-ruang untuk melakukan hubungan-hubungan kerjasama antar negara itu juga menjadi salah satu tujuan negara kita. Nah, inilah yang disampaikan pandangan ahli ini adalah bagaimana politik hukum kita di Indonesia ini dalam kerangka untuk mencapai tujuan negara kita. Nah ini tadi ya, jadi tujuan negara kita yang termaktub di dalam konstitusi kita. Karena kita bicara sistem politik hukum nasional yang ada di Indonesia. Nah kemudian politik hukum dari beberapa referensi yang saya pelajari, bahwa ternyata ada yang bersifat permanen, kemudian ada juga yang bersifat periode. Ya, periode itu sementara ya. Nah, permanen itu bersifat jangka panjang ya. Nah, pemberlakuan prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, itu semua jangka panjang itu ya. Karena tidak mungkin bisa diselesaikan itu hanya dalam jangka waktu tertentu. Jadi ada masa ya, bagaimana soal-soal ekonomi, soal-soal kepastian hukum, keadilan dan segala macam itu
menjadi program pemerintah secara permanen ya, jangka panjang, karena akan selalu dilakukan pembenahan, perbaikan, akan selalu dilakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan politik hukum yang sifatnya permanen ya, jangka panjang. Kemudian ada juga yang periodik. Periodik ini disesuaikan dengan perkembangan situasi yang dihadapi ya, pada periode tertentu misalnya kan, karena memang dalam setiap periodik ini itu tergantung juga rezimnya ya, pemerintahannya ini akan diarahkan kemana. Kalau dilihat terakhir ini di pemerintahan Jokowi ini lebih kepada investasi ya, makanya lahir beberapa undang-undang yang memberikan ruang seluas-luasnya terhadap investasi ya. Tujuannya itu yang disampaikan pemerintahan Jokowi, bahwa itu dalam kerangka mengurangi pengangguran, meningkatkan kesejahteraan, misalnya kan, mengurangi angka kemiskinan dan segala macam, membuka peluang usaha dan segala macamnya. Jadi itu sifatnya periodik ya. Nah, kemudian dalam politik hukum nasional kita, kalau kita lihat sebenarnya bahan bakunya ada 3 ya. Itu yang pertama ada hukum barat. Saya pikir hukum barat ini masih masuk di dalam KUHP pidana misalnya, kemudian perdata dan yang lain. Kemudian ada juga hukum adat ya, sistem hukum kita, sistem hukum nasional, karena hukum adat ini yang disebut dalam aliran sejarah hukum ya, oleh von Sapigny ya, bahwa hukum adat itu sama dengan sebuah jiwa bangsa ya. Jadi untuk mengetahui jiwa bangsa suatu negara, maka kita harus melihat hukum adatnya. Kemudian yang ketiga, di Indonesia juga ini ada sistem hukum agama ya. Nah, ini banyak sekali ya, terkait kewarisan, perkawinan, misalnya segala macam. Jadi inilah 3 sistem hukum yang coba dikolaborasikan ya, menjadi sistem hukum nasional. Nah, kemudian politik hukum nasional itu juga merupakan satu kebijakan dasar penyelenggaraan dalam bidang hukum yang akan kemudian sedang dan telah berlaku ya. Nilai sumbernya itu dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat ya. Saya pikir ini sama dengan pandangan para ahli sebelumnya ya. Nah, kemudian ada satu pandangan yang disampaikan oleh Prof. Arif Sidarta ya. Dia menganggap bahwa ciri hukum nasional itu yang pertama, dia harus berwawasan kebangsaan dan nusantara. Jadi tadi pendekatannya ya, sesuai dengan tujuan negara kita, bahwa kita ini adalah sangat heterogen ya. Jadi masyarakat kita itu sangat beragam, multi etnis, misalnya kan, multi agama dan segala macamnya. Nah, dia mau ciri hukum nasional kita atau politik hukum kita harus itu berwawasan kebangsaan dan nusantara. Kemudian yang kedua, dia mampu mengakomodasi kesadaran berhukum ya. Jadi dia bisa mengakomodasi kesadaran berhukum masyarakatnya ya. Kemudian dia juga sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi. Jadi sekarang misalnya kalau kita bicara politik hukum adat, pengakuan negara terkait dengan masyarakat hukum adat, ini sudah mulai dibentuk dalam beberapa regulasi ya, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan menteri misalnya, kemudian juga di tingkat daerah ya, dalam bentuk peraturan daerah. Kemudian yang keempat, bahwa dia harus bersifat rasional, jelas ya, masuk akal, mencakup rasional efisiensi, kemudian rasional kewajaran, kemudian terkait juga rasional kaidah dan nilai yang ada ya. Kemudian yang terakhir, dia mengatakan bahwa ciri hukum nasional itu harus responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat, ya, harapan-harapan masyarakat, cita-cita hukum masyarakat. Jadi dia harus responsif. Ini sama dengan kemarin kita belajar soal konsep hukum Philip Nonet ya, bahwa bagaimana hukum yang ada itu mampu memberikan jawaban-jawaban atau mampu mengakomodir kebutuhan-kebutuhan hukum masyarakat. Jadi dia harus sejalan dengan perkembangan masyarakat ya. Nah, kemudian juga
ada lagi ciri hukum nasional dari hasil seminar hukum di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Yang pertama, dia menganggap bahwa ciri hukum nasional itu harus berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi dia tidak boleh keluar dari konteks ideologi hukum negara kita ya, berlandaskan Pancasila, kemudian Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang kedua, ciri hukumnya itu harus berfungsi mengayomi, melindungi ya, menghormati, kemudian menciptakan ketertiban sosial, mendukung pelaksanaan pembangunan, dan mengamankan hasil-hasil dari pembangunan. Jadi hasil seminar ini sangat kompleks sekali ya, bagaimana hukum nasional yang dibayangkan ke depan, arah politik hukum kita, itu dia harus berlandaskan pada ideologi negara kita, undang-undang yang ada, konstitusi kita, kemudian dia harus berfungsi mengayomi, melindungi, menghormati. Ya, kalau kemarin kita bicara soal HAM, misalnya menghormati hak asasi sebagai warga negara, ya, itu yang harus dijalankan oleh negara dalam kerangka menyusun sebuah instrumen hukum secara nasional untuk pencapaian tujuan negara ya. Nah, saya pikir itu yang saya bisa sampaikan untuk menjadi bahan diskusi kita hari ini, dan saya pikir kita kembali lagi ya kepada teman-teman. Mungkin ada hal-hal yang menurut kita menjadi yang menarik untuk kita diskusikan terkait dengan pandangan-pandangan ahli tadi, bahwa ternyata politik hukum itu adalah salah satu instrumen hukum dalam kerangka mengarahkan tujuan kita sebagai sebuah negara ya, sebuah bangsa. Nah, silakan, saya persilakan kalau ada yang ingin menyampaikan gagasan-gagasannya, pikiran-pikirannya terkait dengan pandangan-pandangan ahli tadi ya. Nah, mungkin ya boleh kita juga, tidak apa-apa kita sekali-sekali mungkin tidak sepakat misalnya dengan pandangan ahli itu, atau ada gagasan-gagasan baru, atau ada fenomena yang lain misalnya kita temukan, sehingga kita menganggap bahwa seharusnya politik hukum itu harus seperti ini misalnya kan. Nah, itu tidak apa-apa. Karena ini kita sudah orang dewasa ya. Jadi bukan lagi kita orang yang baru diperkenalkan ilmu misalnya kan. Kita juga bisa punya referensi banyak ya. Belajar dari realitas, kemudian mungkin ada pengalaman-pengalaman kita. Silakan teman-teman sekalian, jika ada hal yang mau disampaikan, apa-apa, satu-satu. Ya. Pak Dokter. Siap. Pak Maruf, ya siap. Ya. Silakan Pak, langsung ya. saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Dokter. Izin teman-teman. Saya menyimak tadi beberapa pandangan. Saya pikir tidak ada yang perlu dipertentangkan di situ, karena memang konteksnya kalau dari penjelasan Pak Dokter tadi, saya menanggap bahwa memang politik hukum itu sebenarnya adalah instrumen untuk menggolkan agenda negara ya, untuk mencapai tujuan negara. Jadi artinya instrumen hukum itu untuk mencapai 4 hal tadi. Jadi kemakmuran dan kesejahteraan ya, yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar saya kira. Karena memang politik hukum itu lebih mengarah kepada bagaimana menggolkan tujuan akhir dan cita-cita bangsa yang termaksud dalam Undang-Undang Dasar kita, khususnya yang ada dalam preambulnya, pembukaannya. Ya. Nah, hanya dalam persoalan ini, kalau kita mendapatkan tokoh-tokoh hukum seperti Pak Mahfud, rasanya kita merasa aman gitu kan. Artinya kita percaya bahwa politik hukum dan hukum itu sendiri yang yang diproduk, yakinlah bahwa itu bisa kita andalkan gitu. Kita yakini bahwa dia akan mampu bekerja tanpa motif-motif yang terselubung, yang mensiasati atau bermaksud lain dari apa tujuan yang dibentuk itu. Nah,
Yang saya ingin kontekskan di sini, Pak Dokter, Ya, silakan itu Pak. terkait dengan beberapa kebijakan atau produk hukum yang dilahirkan oleh negara itu tidak bisa dieksekusi secara baik. Nah, saya mencoba menggali dan mungkin kita diskusikan dari pandangannya Pak Dokter, apa penyebab sehingga dari konteks politik hukum ya, sehingga aturan itu atau produk hukum itu tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, ada kontroversi contoh misalnya Undang-Undang Cipta Kerja misalnya, itu yang terbaru. Nah, kemudian juga terkait dengan keadilan distributif terkait penguasaan tanah oleh rakyat yang dijamin bahwa setiap warga negara itu kan berhak sebenarnya atas tanah yang dikuasai oleh negara. Nah, dalam undang-undang pembaruan agraria itu saya mencoba mencermati cukup banyak hak-hak rakyat di situ yang menguntungkan rakyat, tapi faktanya kan tidak bisa dieksekusi secara baik. Nah, saya ingin minta pandangan dari persoalan ini, Pak Dokter. Terima kasih. Terima kasih Pak Maruf. Saya pikir ini adalah salah satu penjelasan sekaligus pertanyaan yang menarik ya untuk kita diskusikan, dan memang ini sangat faktual ya yang disampaikan Pak Maruf, bahwa yang pertama disampaikan Pak Maruf tadi bahwa memang penegakan hukum itu juga memang tergantung pada integritas ya, integritas orang misalnya kan, penegak hukumnya. Makanya dalam konsepnya Lawrence Friedman, bahwa sistem hukum itu bisa berjalan kalau legal struktur ini juga bekerja dengan baik ya. Jadi sejelek apapun hukumnya, kalau penegak hukumnya baik, maka insya Allah hukum itu akan bisa berjalan dengan baik. Tapi bagaimanapun kalau hukumnya baik tapi penegak hukumnya tidak bagus, maka yakin saja bahwa apa yang disampaikan Pak Maruf tadi, implementasi hukum ini tidak bisa dijalankan dengan baik. Nah, menurut saya ini adalah menarik sekali yang disampaikan Pak Maruf, dan memang banyak juga produk hukum yang dihasilkan oleh institusi negara ini tidak bisa diimplementasikan. Nah, benar yang disampaikan Pak Maruf. Hal ini perlu kita lihat ya, bahwa memang terkadang ini juga terkait pada legal draftingnya ya, penyusunan perundang-undangannya. Karena banyak juga produk hukum yang dilahirkan, menurut saya itu sangat instan, ya, sangat instan. Dari sisi legal formalnya itu tidak terpenuhi ya. Legal formal itu maksudnya tahapan dalam pembentukan perancangan perundang-undangan itu tidak berjalan dengan semestinya ya. Padahal kan kalau kita lihat di undang-undang tentang pembentukan perundang-undangan, bahwa dalam penyusunan perundang-undangan yang baik, yang pertama itu harus memenuhi standar legal formal ya. Makanya banyak gugatan-gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan undang-undang yang dianggap tidak memberikan rasa keadilan, tidak memenuhi syarat legal formal, itu kemudian bisa diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi contohnya syarat legal formal misalnya dalam kajian naskahnya misalnya kan. Pertanyaan kemudian yang muncul, kira-kira apakah memang hukum yang akan dibentuk ini memang menjadi kebutuhan masyarakat atau tidak ya? Karena memang banyak juga kalau kita lihat praktek-praktek yang tidak benar misalnya yang dilakukan oleh legal pembentuk undang-undang ini ya, hanya dalam kerangka proyek saja ya, karena memang pembentukan undang-undang ini, jangankan undang-undang ya, peraturan daerah itu memang butuh anggaran yang besar ya. Nah, ini biasanya hanya menjadi jadi tapi ini kan hanya oknum saja terkadang ya, yang hanya menjadikan ini adalah sebuah proyek undang-undang saja ya pembentukan. Tetapi mekanisme legal secara formal dalam pembentukan undang-undang ini tidak memenuhi syarat, bahwa peraturan itu harus dikonsultasikan, kemudian harus melalui rapat dengar pendapat misalnya kan, ada RDP, kemudian bagaimana menyusun secara teksnya misalnya kan, secara legalnya. Terkait misalnya kemarin ada juga bicara soal bagaimana kajian secara filosofi, Pak Indra kalau tidak salah ya, bagaimana kajian secara sosiologisnya,
apakah memang ketika aturan ini dibuat akan bisa menyelesaikan satu masalah hukum di masyarakat, itu kajian sosiologisnya. Kemudian bagaimana dari aspek yuridisnya ya, hierarki perundang-undangannya. Apakah pembentukan peraturan ini memang merupakan satu perintah dari undang-undang yang ada di atasnya misalnya. Kalau undang-undang kan ya mungkin ada di konstitusi ya, kita lihat apakah memang ini perintah konstitusi, atau kalau dia perda maka apakah ini memang diperintahkan oleh perundang-undang untuk dijalankan dalam bentuk perda. Nah ini memang terkadang yang kadang tidak memenuhi syarat legal formalnya ya. Jadi dalam proses pembentukannya, sehingga undang-undang yang dilahirkan ini memang undang-undang yang itu tidak baik lah begitu ya, karena secara legal formal kurang baik. Misalnya undang-undang cipta kerja kenapa kemarin menjadi masalah, karena dianggap secara legal formal ini ada percepatan-percepatan ya yang dilakukan, sehingga syarat-syarat misalnya tidak dilakukan konsultasi publik dan segala macam, sehingga ini sebagian ahli menganggap bahwa undang-undang ini adalah dipaksakan begitu ya, dalam kerangka memenuhi misalnya keinginan misalnya pemerintah untuk percepatan investasi misalnya kan. Nah, itu anunya ya. Dan memang ya, inilah tadi menjadi salah satu sebab kenapa misalnya undang-undang itu tidak bisa diimplementasikan, karena memang secara legal formal dia tidak memenuhi syarat atau standar ya, dalam penyusunan perundang-undangan. Nah, kemudian juga biasanya peraturan itu kalau secara teknis ya, misalnya kan kalau kita bikin undang-undang maka banyak sekali biasa harus ada turunan-turunannya lagi ya. Misalnya harus ada keputusan menteri, ada PP dan segala macam. Kalau misalnya kayak undang-undang cipta kerja itu kan dari kajian teman-teman ada banyak sekali ya regulasi lanjutannya ya, ada ratusan ya. Bayangkan itu kalau itu harus dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah yang ratusan begitu ya, begitu banyak. Dan menurut saya ini juga menjadi salah satu kendala kenapa misalnya regulasi ini sangat sulit ya diimplementasikan ya. Padahal dalam penyusunan perundang-undang yang baik sebenarnya ya undang-undang itu harus dibuat sedemikian rupa mudah dipahami, bisa dijalankan, diimplementasikan. Sebenarnya kan begitu saja anunya ya, Pak Maruf ya, tidak dalam teknis legal drafting itu menyusun peraturan itu misalnya tidak boleh juga ada bahasa yang kontraproduktif misalnya kan, harus jelas dan segala macam. Jadi ini peraturan yang baik sebenarnya itu peraturan yang mudah dipahami oleh orang sebenarnya ya, untuk bisa dilaksanakan. Nah, ini terkadang juga perancang undang-undang ini kan mereka ini sangat jauh dari realitanya ya. Mungkin bangunannya di Jakarta, tetapi kan implementasinya di lokal misalnya kan, sehingga kadang informasi-informasi di tingkat bawah ini sebenarnya tidak sampai pada orang-orang yang menyusun regulasi itu, sehingga terkadang aturannya mau dijalankan tapi realitanya berbeda kan. Nah, ini juga biasa kan. Sederhana saja, biasa saja kalau kita lihat misalnya banyak sekali kasus-kasus tanah ya, yang misalnya kalau sudah diputuskan tetapi objek sengketanya itu berbeda ya, wilayahnya, lokasinya kan. Ini kan salah satu masalah-masalah yang sering kita temui, termasuk dengan misalnya tadi bahwa ya harusnya memang dalam kerangka pengadaan tanah ini misalnya kan, masyarakat ini harus diprioritaskan lah untuk reforma agraria misalnya kan. Tetapi kan sekarang juga dengan kebijakan baru pemerintah membuat yang namanya bank tanah kan. Jadi bank tanah ini ya sebenarnya ini tadi banyak juga yang menganggap bahwa ini untuk kepentingan investasi saja ya. Jadi nanti pemerintah itu menyediakan tanah kemudian diberikan kepada orang yang membutuhkan ya, apakah dia perusahaan atau segala macamnya. Jadi memang menurut saya memang ya itu tadi masalahnya di soal penegakannya, legal struktur yang tidak memahami dengan baik misalnya, atau tidak memiliki niat baik misalnya dalam penegakan hukum. Kemudian memang juga itu tadi bahwa legal substansinya ini bermasalah kan, karena prosesnya ini yang tidak sesuai dengan standar misalnya yang diberikan oleh undang-undang memang ya. Jadi ada standar-standar penyusunan peraturan yang baik secara legal formal. Jadi tadi itu ya, jadi ada legal struktur yang bermasalah Pak Maruf, kemudian secara legal formal juga bersoal.
Sehingga memang ini yang menjadi penyebab kenapa banyak sekali produk hukum atau produk perundang-undangan itu tidak bisa diimplementasikan. Ya. Itu masalahnya di situ. Jadi ada kelemahan-kelemahan ya, termasuk dalam proses mungkin pembuatan naskah akademiknya juga ya. Kajiannya ini tidak begitu mendalam ya, karena memang ya namanya Mungkin ya mungkin silakan Pak Dokter, saya sebelum ini karena masih kaitan, ya silakan poinnya saya sudah nangkap tadi, cuma terkait dengan pembentukan undang-undang ya, ya kemudian siap terkait dengan politik hukum ini, yang menjadi pertentangan itu kan ketika pemerintah ingin menggolkan sebuah kebijakan, ya ya betul betul ya, ya ya itu yang lebih berpihak kepada investasi sebenarnya. ya 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 Jadi itu bahasa halusnya, tapi ya kasarnya itu ya berpihak kepada para burjuasi, berpihak investasi ya kepada ya ya oligarki. Nah, pemodal ya kasus yang terjadi misalnya di apa undang-undang cilaka itu, ya lapangan kerja ya ya menurut ya saya, itu kan sebenarnya betul-betul berpihak kepada pemodal ya ya dan mengorbankan hak-hak rakyat, ya terutama para buruh. oh ya ya Yang kemudian itu kan sebenarnya inti persoalan ya yang muncul, artinya negara dalam hal ini membangun politik hukumnya itu berpihak ya bukan betul pada orientasi kesejahteraan rakyat, ya tetapi betul ya pada orientasi kepentingan pemodal. ya ya Nah, betul pada hal yang sama juga itu di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 itu terkait dengan pembaruan agraria itu juga eh, nilainya bagus, tetapi kemudian implementasinya di lapangan yang menguasai banyak tanah itu kan kaum-kaum pemodal ini, kaum-kaum konglomerasi gitu kan. Nah, selama konteks seperti ini terjadi, berarti konflik dan penolakan terhadap persoalan itu, yang menarik itu kan Undang-Undang Cipta Kerja itu ditolak oleh semua pihak karena memang nyata berpihak kepada para pemilik modal. Nah, di Undang-Undang Pembaruan Agraria itu tidak terlihat keberpihakannya kepada pemodal, tapi memang untuk rakyat, tapi implementasinya itu berpihak kepada para pemodal, penguasaan tanah ribuan sampai, kalau bahasanya Pak Mahfud kemarin itu kan ya tidak sampai 10 orang menguasai 3 juta hektar tanah di Indonesia ini. ya ya betul betul ya Nah, ya itu yang jadi soal. Nah, maksud saya dalam konteks ini pembentukan perundang-undangan dalam konteks politik hukum terlalu, apa yang kita sampaikan tadi, kita bahas dari awal itu sepertinya memang terlalu indah didengar, tetapi faktanya politik hukum ini menjadi instrumental untuk menggolkan keinginan pemerintah dalam hal keberpihakan tadi, ya bukan dalam tujuan negara sesuai Undang-Undang Dasar itu. Nah, kira-kira seperti itu, Pak Dokter. Saya sekedar tambahan sekaligus untuk bahan untuk memberi tanggapan dari Pak Dokter. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Maruf. Saya pikir benar sekali ya disampaikan Pak Maruf bahwa itu adalah kondisi faktual ya yang ada sekarang. Jadi memang sekarang ini seolah-olah bahwa politik hukum kita bukan lagi berdasar pada konstitusi ya, karena konstitusi itu yang seharusnya merujuk ya pada bangunan politik hukum kita ya, karena di situ ada tujuan mensejahterakan rakyat dan segala macam ya. Tetapi faktanya bahwa produk hukum yang dilahirkan itu justru berpihak pada pemodal ya, investasi dan segala macam ya. Nah, ini sama dengan konsep hukum yang kemarin kita diskusikan ya. Di situ kalau salah ada pandangannya Karl Marx ya, Karl Marx yang agak Marxis ya, mengatakan bahwa terkadang hukum itu diciptakan hanya untuk pemodal saja ya, dan kemudian pemodal hukum itu menindas yang lemah sebenarnya. Jadi ternyata konsepnya Karl Marx ini ya mirip-mirip juga seperti ini ya. Jadi ada kekuasaan yang yang lebih oleh pemodal terhadap kelompok-kelompok yang tidak punya ekonominya lemah ya. Nah, tetapi sebenarnya
dalam konteks bernegara ya harusnya kita patuh pada konstitusi karena itu menjadi salah satu landasan kita ya. Karena kalau kita bicara konstitusi maka itu sebenarnya adalah sebuah general agreement ya, yang disebut general agreement itu adalah kesepakatan umum. Kesepakatan umum yang dibangun antara penguasa dengan yang dikuasai, itu adalah rakyat. Jadi konstitusi itu adalah general agreement sebenarnya ya, itu adalah bentuk kesepakatan kita. Kesepakatan antara yang diberikan kekuasaan dengan yang dikuasai. Karena kalau kita bicara konteks negara, maka kita bicara soal rakyat, bicara soal pemerintah, bicara soal wilayah. Jadi ini satu kesatuan. Nah, ini juga sebenarnya Pak Ma'ruf dalam politik hukum agraria misalnya, kenapa masyarakat kita dulu banyak lahannya yang dirampas karena dulu Belanda itu bikin ada namanya itu politik hukum agrarianya dengan istilahnya apa itu ya? Saya agak lupa. Ada di apa itu di asas hukumnya yang mengatakan bahwa lahan-lahan yang tidak bisa dibuktikan kepemilikannya maka itu menjadi milik negara ya. Ada namanya itu asas apa namanya itu ya? Ada istilah Belandanya itu ya. Inilah yang menjadi senjata kolonial waktu itu untuk bagaimana merebut tanah-tanah masyarakat adat waktu itu ya. Jadi dia karena masyarakat adat dalam penguasaan tanahnya itu kan tidak bisa membuktikan seperti hukum-hukum barat ya bahwa harus ada surat-surat dari pemerintah dan segala macamnya dan bahkan sampai sekarang kepemilikan tanah-tanah ulayat itu banyak yang belum bisa dibuktikan dengan apa itu lisensi oleh negara misalnya dalam bentuk sertifikat. Nah, bagaimana dengan tanah-tanah itu? Nah, caranya dulu kolonial untuk menguasai lahan-lahan masyarakat di Indonesia itu dengan politik hukum agrarianya tadi itu bahwa tanah-tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikannya maka itu dianggap sebagai tanah negara. Nah, konsep ini sebenarnya yang banyak diadopsi oleh apa itu ahli-ahli hukum kita yang warisan kolonial itu tadi bahwa muncullah istilah hutan negara, tanah negara misalnya kan. Padahal kalau kita bicara konteks negara bahwa masyarakat juga ada di situ kan tidak bisa ada negara kalau tidak ada rakyat sebenarnya ya. Nah, ini mungkin ke depan yang kita akan diskusikan nanti ya bagaimana dinamika perkembangan politik hukum adat itu ya dan ini saya pikir menarik Pak Maruf ya. Jadi ada benar yang dikatakan bahwa ada upaya-upaya misalnya penguasa dalam kerangka tadi penguasaan lahan itu mungkin dengan membuat satu politik hukum yang tidak berpihak pada masyarakat. Tetapi harusnya memang tadi kalau kita menganggap bahwa hukum itu adalah panglima, maka kita harus merujuk kepada konstitusi tadi itu ya, tujuan konstitusi. Bahwa memang negara itu diberikan kekuasaan untuk apa itu menguasai sumber daya alam misalnya, kekayaan alam ini tetapi dalam kerangka tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini pasal 33 ini yang apa itu belum secara eksplisit kita melihat anunya ya apa itu prakteknya ya. Nah, ini lebih banyak yang disampaikan Pak Maruf tadi bahwa itu tadi kenyataannya bahwa ternyata produk-produk hukum yang apa itu diciptakan itu justru mengabaikan kepentingan atau hak-hak masyarakat ya. Oh, saya ingat ada namanya asas apa itu domain fair clearing ya. Ya itu saya baru ingat ya. Jadi asas domain fair clearing itu diciptakan oleh kolonial Belanda dalam kerangka menguasai tanah-tanah masyarakat bahwa ketika masyarakat tidak mampu membuktikan haknya atas kepemilikan itu maka itu dianggap sebagai tanah negara. Nah, jadi ini yang anu ya. Ini yang menjadi apa ini masalah di kita ya. Jadi banyak tanah-tanah sekarang. Nah, sekarang ini berdampak karena konflik tadi itu. Misalnya kalau kita bicara masyarakat hukum adat yang berbatasan langsung misalnya dengan kawasan hutan negara, ini konfliknya sangat banyak Pak Maruf ya. Di Palu juga di mana segala macamnya di seluruh Indonesia. Bahkan banyak masyarakat yang menganggap bahwa itu adalah wilayah adatnya, hutan adatnya, tapi mereka tidak mampu membuktikan itu, akhirnya dia harus berurusan dengan hukum-hukum negara. Nah, ini mungkin ke depan yang kita bayangkan bagaimana dengan politik hukum adat ini bisa
negara itu bisa mengakomodir ya, mengakomodir kalau Prof. Sidarta tadi bilang bahwa bagaimana hukum ini bisa responsif ya terhadap nilai-nilai yang ada di masyarakat, misalnya hak-hak terkait dengan tanah, terkait wilayah, terkait dengan hutan misalnya dan segala macam ya. Masyarakat adat itu bisa diakomodir oleh politik hukum kita secara nasional. Jadi harapannya dia bukan hanya dia harus terunifikasi ya dalam sebuah peraturan ya. Jadi yang tertulis menurut Prof. Sidarta tadi. Jadi ada pengakuan, jadi bukan hanya secara politis saja disampaikan di konstitusi kita bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat, tetapi secara legal formal juga itu ada pengakuan ya, sehingga ini memberikan kepastian hukum kepada masyarakat adat di Indonesia. Mungkin begitu Pak Marum ya untuk sementara yang saya bisa sampaikan. Silakan ya, yang lain. Saya tambah sedikit. Ya, Ustaz, silakan. Ya, Mas Suparman dulu. sebagaimana tadi dikatakan ya, ada hukum agama ya. Ya, silakan. Hukum agama. Ya. Sebagaimana tadi dikatakan ada hukum agama. Tentu agama yang dimaksud itu adalah Islam. Kenapa? Islam sebagai sebuah aturan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal tibyana likulli syai'." Bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an ini untuk mengatur segala hal, termasuk pada persoalan tanah. Rasulullah SAW bersabda, "Syarikatun nas ala salasatin, alma wan nar wal kalala wa manuhu haram." Manusia itu berserikat dalam 3 hal, sebagaimana negara tadi, bahwa sumber daya alam, laut dan hutan itu adalah milik negara. Ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW ini, bahwa asyarikatun nasalasatin, bahwa manusia itu berserikat dengan 3 hal ini, air dan rumput, sumber daya alam, memperjualbelikannya itu haram. Nah, dalam kajian di sini bahwa negara ini mau lepas tangan terkait dengan sumber daya alam, tanah dan seterusnya. Nah, secara politik ekonomi, bahwa apabila orang lainnya mengelola negara kita, tentu dia yang untung. Nah, bagaimana caranya supaya negara ini mengelola Indonesia sendiri demi kemakmuran rakyat Indonesia? Nah, di situ masalahnya, persoalan politik. Waktu saya menghadiri seminar di UNM, para ahli-ahli di UNM itu menganggap bahwa kebijakan politik negara terhadap anak negeri yang cerdas itu tidak berpihak kepada mereka. Seandainya kebijakan politik negara itu memberikan sepenuhnya kepada orang-orang cerdasnya Indonesia, negara ini bisa dikelola. Dan semua hasil-hasil yang ada itu menandakan bahwa untuk kemakmuran rakyat. Nah, saya dapat lapangan di Basteng itu, kasihan masyarakat karena status tanah yang mereka miliki di atas itu bukan sebagai hak penuh, hanya sekedar hak pakai. Jadi mau-maunya negara. Padahal tentu negara tidak akan hadir tanpa masyarakat. Masyarakat itulah pemilik negara. Tapi kenyataannya masyarakat yang terkadang dikorbankan demi kepentingan itu. Maka tentu kalau saya berpendapat bahwa kebaikan sebuah sistem aturan yang bagus, di mana aturan-aturan negeri kita ini oleh para ulama atau Pandem Power itu menjelaskan, membuatnya dengan baca-baca Al-Fatihah atau surah Al-Quran dibacakan, ini pembukaan undang-undang. Tapi pada saat yang sama negara ini juga melupakan perjuangan-perjuangan itu, sehingga keinginan untuk mendapatkan keberkahan itu tidak hadir. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likaila yakuna dulatan ala aghniyai minkum." Janganlah harta itu hanya beredar kepada sekelompok orang-orang tertentu.
Nyatanya Ustaz, harta ya. ini hanya beredar kepada kelompok orang tertentu. Oke. Nah, bagaimana kalau saya sendiri mau berusaha? Ya, 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 ya. Ya, demikian. Ya, makasih banyak Pak Ustaz ya. Saya pikir Ya. luar biasa hari ini ya. Bagus sekali Pak Ustaz. Bagus Ya. lagi pertanyaannya. Kita sudah Semoga dapat masih juga pencerahan ya. gitu. Ya, pencerahan. Boleh saya masuk juga Pak. Perannya Pak Ustaz, Pak. Apa ini? Terima kasih sekali kita ini ada Pak Ustaz ya yang juga menjadi apa ini peserta kita ya, mahasiswa pasca, dan saya pikir memang harus ada selalu kita menyimpangkan ini Pak Ustaz ya, antara dunia dengan akhirat ya. Karena selalu juga orang bilang dunia gini, tapi ini kan penting juga ya kita seimbangkan ya. Dan terima kasih Ustaz ya. Dan saya pikir memang agama ini baik itu Islam dan non-Islam misalnya itu memang selalu mengajarkan tentang kebaikan-kebaikan ya. Dan saya pikir tadi dalam pandangan Islam yang disampaikan Ustaz Parman bahwa memang Nabi juga kita ya sudah menyampaikan tentang bagaimana sistem penguasaan terhadap tanah ya, bahkan di negara kita juga ini Pak Ustaz terkait dengan sistem kewarisan misalnya kan ini juga dimasukkan ya dalam salah satu sistem hukum kita ya secara nasional ya, perkawinan dan segala macam. Nah, memang yang disampaikan Ustaz bahwa memang itu tadi sebenarnya ini agak mirip dengan Pak Maruf tadi ya, disampaikan bahwa memang kalau kita melihat secara faktual realitasnya memang kadang juga kita miris ya, bahwa ya sudah sangat jelas tadi bahwa di konstitusi kita tujuan negara itu mau melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kan saya pikir ini adalah sebenarnya adalah tugas-tugas sangat mulia sebenarnya yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa kita Ustaz ya. Jadi memang pendiri bangsa kita ini sudah sangat luar biasa ya, sehingga konstitusi tadi yang saya sebut dengan general agreement itu adalah sebuah kesepakatan bersama yang harusnya menjadi pedoman ya, menjadi rujukan ya. Sama misalnya kalau kita sebagai umat Muslim atau Kristen itu kitab suci kita itu menjadi sebuah pedoman, sama dengan konstitusi sebenarnya dalam kerangka bernegara ya. Jadi konstitusi itu sebagai pedoman peraturan yang tertinggi, dan harusnya undang-undang atau politik hukum yang diciptakan misalnya oleh pemerintah, oleh negara itu harus berdasar pada konstitusi tadi itu, karena itu adalah menjadi pedoman kita secara umum ya. Bagaimana kewajiban pemerintah, kemudian bagaimana penghormatan terhadap hak-hak masyarakat. Nah, dan contoh-contoh yang disampaikan Pak Suparman tadi memang terjadi ya di beberapa wilayah, misalnya masyarakat adat, apakah di Basteng. Saya juga pernah ke Papua, Pak Ustaz, itu juga begitu ya, di Papua, di Kalimantan misalnya kan, itu di banyak tempat memang problemnya masyarakat itu tadi, mereka sebagian yang tinggal yang berhimpitan dengan kawasan hutan negara, itu tadi kata negara ya, karena sebenarnya ini tadi warisan pemikiran Belanda tadi itu yang asas domain verklaring tadi itu, karena masyarakat sekitar hutan kita ini, masyarakat adat kita itu mereka tidak akrab dengan dokumen-dokumen negara tadi itu terkait kepemilikan, sehingga ketika pengklaiman oleh negara bahwa itu kawasan hutan negara misalnya, maka mereka boleh memanfaatkan itu. Kalau sekarang kan ada program pemerintah namanya perhutanan sosial ya, hutan negara itu boleh dimanfaatkan masyarakat, tapi dalam kerangka bukan dimiliki ya, hanya hak pengelolaannya yang dimaksud Pak Ustaz tadi itu ya, hanya mengelola saja ya, hanya memanfaatkan tapi bukan memiliki. Padahal kalau kita menelusuri sejarah keberadaan masyarakat adat di situ, bahwa ternyata mereka ini ada sebelum Indonesia ini ada kan. Nah, ini memang menjadi problemnya ya. Bahkan apalagi kalau kita bicara undang-undang kehutanan di tahun berapa baru ada kan, sementara masyarakat adat ini sudah tinggal secara turun-temurun di wilayah itu. Nah, ini memang yang menjadi problemnya. Tetapi pertanyaannya kemudian, apakah yang tidak bisa diselesaikan? Bisa ya. Kalau kita lihat politik hukum adat sekarang kita ini, sudah banyak peluang-peluang Pak Ustaz yang diberikan oleh negara untuk bagaimana pengakuan terhadap wilayah adat dan hutan adat itu ya. Jadi sudah ada regulasi-regulasi misalnya
Kalau di LUU itu sudah ada perda terkait dengan perlindungan masyarakat adat. Harusnya dengan basis perda itu, kemudian masyarakat memetakan wilayah kawasan hutan yang dikuasai itu, yang dianggap wilayah hutan adat. Kemudian ini bisa diusulkan ke Kementerian Kehutanan. Jadi kawasan hutan negara tadi yang diklaim oleh pemerintah, itu bisa dikeluarkan, diberikan kepada masyarakat sebagai kawasan hutan adat atau hutan hak, itu sepanjang tadi basisnya itu ada peraturan daerah yang mengakui keberadaan. Jadi mengakui eksistensi masyarakat adat di Boston misalnya, dengan objek yang diklaim. Objek itu adalah kawasan hutannya, berapa luasannya. Itu bisa diusulkan. Nanti Menteri Kehutanan mengeluarkan keputusan, ya. Jadi yang bisa memberikan mengeluarkan itu hanya Kementerian Kehutanan yang punya kewenangan, ya. Jadi Kementerian Kehutanan akan menetapkan itu sebagai kawasan hutan adat misalnya. Hutan adatnya siapa misalnya. Itu regulasinya sekarang ada, ya. Bahkan PP-nya itu ada lagi, ya, ada peraturan pemerintah tentang pengakuan hutan hak, ya, hutan hak. Jadi di zaman dulu Undang-Undang Kehutanan itu memang secara eksplisit mengakui hutan adat, tetapi dia menganggap bahwa hutan adat itu bagian dari hutan negara, ya. Itu dulu begitu, Ustaz, ya. Tapi setelah masyarakat adat yang banyak bersoal dengan kawasan hutan, kemudian mereka mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Undang-Undang 41 tahun 99 tentang kehutanan ini dianggap bertentangan dengan konstitusi. Sehingga keluarlah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 tahun 2012 bahwa hutan negara itu berbeda dengan hutan hak atau hutan masyarakat adat. Kalau dulu dia dianggap satu, pemerintah mengakui ada hutan adat, tapi dianggap itu bagian dari hutan negara. Sekarang setelah putusan MK, maka itu sudah berpisah. Hutan negara lain, hutan hak atau hutan adat juga berbeda. Jadi tetap ada kalau kita bicara kemarin teori ilmu hukum, maka ada sekarang jalannya, ya, ada secara praktis, ya, bahwa itu bisa dilakukan, Ustaz. Tinggal bagaimana kita memfasilitasi masyarakatnya, kemudian mengorganisir mereka untuk mengajukan ke Kementerian Kehutanan, misalnya untuk bagaimana wilayah itu ditetapkan sebagai kawasan hutan adat. Jadi mereka punya hak atas wilayah itu, Ustaz. Nah, inilah nanti yang akan dikelola oleh kelembagaan adat yang ada di sana, ya. Jadi sekarang ini regulasinya sudah ada, ya, sudah bisa. Kalau di zaman dulu memang tidak ada jalan. Kalau kita mengelola kawasan hutan negara, maka akan dipidana, kan begitu. Makanya dulu banyak masyarakat kita yang berurusan dengan hukum karena dianggap masuk pada kawasan hutan negara. Nah, hutan negara itu, ya, kalau tidak ada izin dari pemerintah tidak bisa kita masuk. Nah, sekarang ini ruangnya ada, ya, dibuka. Tapi itu tadi, bahwa pemerintah daerah harus punya peraturan daerah terkait dengan pengakuan masyarakat adatnya, ya. Nah, mungkin begitu untuk sementara, Ustaz, ya. Saya pikir ini sejalan Terima kasih banyak. Pemahaman keagamaan kita dengan realita, Ustaz, ya. Terima kasih banyak. Silakan Pak Madi. Tadi saya lihat Pak Madi dari tadi bincang. Silakan Pak Madi. Pak Madi. Halo, Ye. Ya, silakan. Ye, Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh, Pak Doktor, dan semua teman-teman sekelas pasca sarjana ilmu hukum. Tapi mohon maaf sebelumnya, siapa tahu ada di antara kita merasa bahwa saya sering masuk terus untuk berstatement, tapi ini kelas diskusi. Halo. Iya, silakan Pak Madi. Pokoknya ini pendidikan orang dewasa nih Pak Madi. Silakan berbicara. Tidak apa-apa berbeda. Iya, jaringan saya mungkin kurang bagus. Iya, saya coba masuk. Ini kan tidak mata kuliah kita kali ini tidak jauh dari sosiologi hukum yang sebelumnya kita pelajari sebelum kelas ini. Halo. Betul. Ya, lanjut, Pak Madi. lanjut. Dengar Pak dengan Madi. baik. Dengar, Ya, lanjut. Lanjut. Iya, jaringan kurang bagus. Tadi sempat saya
sampaikan bahwa keberadaan masyarakat itu sebaiknya dulu, kemudian aturan hukum. Justru saya berpikir terbaliknya, kemudian masyarakatnya. Dan sempat disampaikan sama Pak Dr. Lalua tadi mengatakan bahwa bagaimana kalau dibuatkan hukumnya kemudian pelanggarannya tidak ada. Nah, disinilah kekurangan sebenarnya di negara kita, di mana teman-teman akademisi melalui penelitiannya itu saya lihat jarang diterapkan untuk kebijakan-kebijakan pemerintah. Padahal sebenarnya di negara-negara maju itu sendiri lebih mendahulukan kebijakan-kebijakan yang didahului dari hasil penelitian untuk meminimalisir. Yeah. Dan kita lihat di sini tentang undang-undang Cilaka. Ya, saya sempat sedikit baca di mana keberpihakan. Halo? Ya, dilanjut Pak Madi. Lanjut. Ya, kedengaran. Ya, di mana keberpihakan kepada kaum elit. Ya. Politik agraria Belanda pada saat itu sebenarnya ini yang sudah diatur di hukum adat kita. Negara ini kan sudah jelas mengakui keberadaan kerajaan, bahkan komunitas adatnya. Artinya ketika pengakuan itu ada, itu harus satu paket, bukan cuma lembaga kerajaannya. Kalau kita di Luwu kedatuan, jadi kita akan sebenarnya datuang. Dia bukan kerajaan, tapi ketika kembali Pajung Kuning, kembali ke Wotu, menjadi Pajung Majaya, saja menjadi kerajaan Luwu. Ya, itu disebutkan di kitab Ilagaligo. Ya, Pak Madi. Iya, di sini kita melihat bahwa harusnya ini satu kesatuan, gitu. Mulai dari teritorialnya, mulai dari wilayahnya sampai adat dan rajanya itu diakui oleh negara. Otomatis ketika ada, halo, assalamualaikum. Ya, lanjut Pak Madi. Dengar. Iya, Pak Dokter. Makasih banyak. Iya. Ketika ada aturan negara dalam satu daerah, katakanlah kita di Tanah Luwu berbicara tentang hutan adat, iya. Itu perlu ditelaah kembali juga sebenarnya tentang pengelolaannya, karena terkadang ada oknum-oknum di lembaga adat yang memanfaatkan hutan adat. Padahal kalau berbicara tentang hutan adat, ini hampir sama penjelasan tadi Pak Suparman, bahwa ketika kita kaji Al-Quran sebenarnya ada 3, karena saya juga tidak cuma belajar Al-Quran, saya sempat baca sedikit tentang Injil, Taurat, dan sebagainya. Itu ternyata poinnya ada 3. Disebutkan juga di Mahatma Gandhi bukunya tentang Trilogy of Life. Tentang hablum minan nas, hablum minallah, wal hablum minal alam. Kalau kita kaji kembali Al-Quran itu cerita-cerita Nabi yang banyak di zamannya. Padahal poinnya adalah Trilogy of Life tadi. Nah, hutan adat ini pengelolaannya sebaiknya berbasis kearifan lokal. Kembali ke situ. Karena ketika dikelola juga dengan pengurusakan, otomatis secara adat kearifan lokalnya akan hilang. Iya. Itu tentang hutan adat yang sempat saya baca juga, di mana memang kita bisa memfasilitasi masyarakat secara adat untuk pengakuan melalui Perda, pengakuan ke Kementerian Kehutanan, sehingga bisa dibuatkan SK pemanfaatan. Iya. Seperti itu yang saya sempat baca. Tapi poinnya begini Pak Dokter. Ya, silakan Pak. Tapi silakan, poinnya Pak. Saya mau katakan begini. Adanya undang-undang Cilaka itu sebenarnya teman-teman akademisi tidak secara penuh
dilibatkan. Iya, Hmm. tidak secara penuh dilibatkan, dan banyak kebijakan-kebijakan di daerah yang saya perhatikan akademisi tidak terlalu diperhatikan untuk hasil penelitian. Jadi banyak hasil-hasil penelitian itu tinggal di perpustakaan saja menjadi bahan yang saya pikir itu sangat penting untuk penerapan karena dia hasil ilmiah. Ya, ya, betul. Iya. Kira-kira begitu sedikit dari saya, Pak Dokter. Terima Oke. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. terima kasih banyak Pak Madi ya. Saya pikir pertanyaan yang menarik ya. Pikiran-pikiran sampaikan Pak Madi, dan saya pikir ini juga sejalan dengan pandangan-pandangan teman-teman di awal juga ya, bahwa memang apa ini dinamika politik hukum kita ini masih sangat punya banyak masalah ya. Karena secara faktual tadi realitasnya bahwa kita melihat bahwa ada ketidaksesuaian antara apa yang menjadi harapan cita-cita negara kita, itu tadi ya, melindungi masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, mensejahterakan dan segala macam ya. Ini seolah-olah tidak tidak ada keterhubungan ya dengan, atau tidak kompatibel dengan apa yang menjadi harapan masyarakat sebenarnya ya. Jadi yang Pak Madi mau sampaikan tadi adalah bagaimana politik hukum kita ini betul-betul menjadi salah satu instrumen yang mengakomodir nilai-nilai heterogenitas tadi itu ya, keberagaman tadi itu menjadi salah satu politik hukum yang mengarahkan kepada pencapaian tujuan negara tadi ya. Nah, Jadi hukum agamanya bukan ya, cuma negara bukan cuma agama Islam, karena kita ya betul. heterogen Kita agama ya. heterogen ya. Kira seperti itu. Ya, karena saya pikir itu memang menjadi landasan kenegaraan kita berdasarkan pada ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar ya, bahwa heterogenitas itu adalah sebuah kenyataan yang ada di negara kita ya, di Nusantara ini. Jadi bangunan negara kita ini memang berbeda dengan bangunan negara-negara di luar sana ya, itu agak berbeda karena kita dari keberagaman kemudian kita menjadi satu ya. Nah, itu bedanya ya. Nah, kemudian Pak Madi juga menyampaikan bahwa ada beberapa contoh-contoh tadi ya, bahwa bagaimana sebaiknya dalam ketika misalnya masyarakat sudah diberikan hak atas pengelolaan hutan adat, maka mereka benar-benar mengelola hutan itu secara arif ya, secara sesuai dengan apa yang menjadi nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Nah, ini memang penting sekali ya, karena jangan sampai juga hak pengelolaan terhadap hutan adat ini kemudian disalahgunakan misalnya oleh elit-elit ya. Saya menyebut selalu ini ada elit-elit biasa. Jadi elit itu bukan hanya di negara ya, di lokal juga selalu ada elit-elit ya. Nah, ini biasa jangan sampai mereka karena kepentingan yang lain kemudian coba untuk mengaburkan sebenarnya ya terkait dengan hak-hak atau kewajiban-kewajiban yang harus mereka lakukan dalam kerangka perlindungan terhadap wilayah adatnya ya. Nah, ini juga masukan yang sangat menarik Pak Madi ya, karena memang ini tadi orang sekarang kan masyarakat adat banyak mengusulkan ya ke kementerian untuk diberikan hak terhadap hutan adat ini. Nah, ini tadi sebenarnya pikiran Pak Madi ini sudah jauh lagi ya. Jangan sampai misalnya kalau sudah ada surat atau SK penetapan dari kementerian, terus apa yang harus dilakukan dengan wilayah hutan adat itu ya? Apakah Betul kita sekali, Pak. membabat habis misalnya sehingga menimbulkan masalah ekologi lagi, masalah sosial, masalah ekonomi. Nah, ini yang harus sebenarnya dipersiapkan oleh masyarakat adat sebelum ini juga ditetapkan sebagai kawasan hutan ya. Benar Pak Madi ya? Karena ya bagaimanapun juga kalau sudah diserahkan ke masyarakat adat, maka otoritas pengelolanya itu ada pada lembaga adat itu tadi ya, bersama dengan masyarakat adatnya. Jadi memang menurut saya ini menarik ya yang disampaikan Pak Madi ya. Nah, ini harus memang kita selalu mencermati ya
secara bersama apakah memang politik hukum yang dijalankan oleh pemerintahan kita sekarang ini memang sudah mengakomodir tadi ya, sama dengan bahasanya Prof. Sidarta tadi, bahwa apakah memang sudah mengakomodir bagaimana dengan ekspektasi hukum masyarakat kita ya, harapan-harapan, cita-cita negara kita itu bisa terkoneksi dengan baik dengan apa yang menjadi harapan masyarakat. Jadi ini bukan hanya harapan penguasa saja ya. Kan ini kan juga terkadang ini harapan penguasa yang coba dilegitimasi menjadi sebuah kebijakan ya. Padahal kan belum tentu masyarakat tadi menginginkan itu. Nah, ini juga yang harus menjadi perhatian kita semua ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa yang menjadi alat kontrol sebenarnya ini adalah konstitusi tadi itu ya. Jadi konstitusi kita ini sebagai sebuah kesepakatan umum, general agreement, inilah yang menjadi alat kontrol terhadap penguasa yang menjalankan pemerintahan. Karena kalau kita belajar teori konstitusi, maka konstitusi itu sebenarnya adalah sebuah alat untuk limited government ya. Jadi ada pembatasan kekuasaan pemerintahan ya. Jadi dia berfungsi sebagai alat untuk membatasi sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan ya terhadap warga negara misalnya. Bagaimana negara ini tetap konsisten pada tujuan negara, pada konstitusi yang ada. Jadi konstitusi ini memang sangat sangat besar peranannya ya dalam rangka mengarahkan pemerintahan politik hukum kita ini lebih kepada bagaimana membangun negara ini dengan baik ya, bagaimana ada kesejahteraan, ada perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Jadi tidak seperti yang kita bayangkan selama ini ya, yang kita rasakan bahwa ternyata ada gap antara cita-cita hukum masyarakat itu dengan kenyataan yang terjadi. Jadi ini juga menarik nanti ya, kalau ada nanti yang mau meneliti ini menjadi tesis misalnya, itu menarik juga terkait dengan politik hukum adat ini ya, atau politik hukum kita seperti apa, karena ini menjadi salah satu isu yang menarik ya, antara tidak sesuainya antara harapan di konstitusi dengan realita yang terjadi ya. Nah, kita bisa menunjukkan ada produk-produk hukum yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat ya. Saya pikir itu yang yang menarik. Nah, kemudian ditambahkan Pak Madi tadi bahwa memang peran perguruan tinggi ini sangat strategis Pak Madi ya, dalam melakukan hubungan-hubungan kemitraan kerjasama dengan pemerintah dalam kerangka tadi menata hukum kita ya secara nasional, membantu pemerintah dalam melakukan kajian-kajian. Tapi ini juga harus dilihat secara internalnya di perguruan tinggi juga Pak Madi, karena jangan sampai juga kita membangun sebuah perguruan tinggi seperti yang diharap yang menjadi kritikan banyak juga ya, bahwa seperti Menara Gading ya. Jadi kita terlalu banyak bicara teori-teori apa dan terlalu tinggi, tapi kita jauh dari basis masalah yang ada. Nah, ini kan ini juga yang harus harus bisa kita perbaiki ya secara internal. Dan ini juga menjadi menjadi beban bagi perguruan tinggi untuk selalu memperbaiki ya, selalu memperbaiki. Dan contohnya saya seperti ini, misalnya kita melakukan kuliah ini dengan metode pendidikan orang dewasa ya. Karena kalau kita mau secara konsep yang yang model-model dulu, ya saya saja yang menjelaskan misalnya kan, dan saya menganggap bahwa saya ini punya pengetahuan misalnya kan. Pak Madi, teman-teman yang lain mendengarkan saja. Saya pikir itu tidak tepat lagi kan. Nah, justru kita menganggap bahwa semua orang yang terlibat dalam proses pembelajaran ini punya pengetahuan. Nah, mereka bisa berproses, belajar di mana, segala macam menghadapi persoalan hukum. Karena itu tadi, kalau kita bicara hukum, maka kita bicara soal kompleksitas ya. Ini sangat banyak sekali masalahnya, banyak sekali pandangannya, banyak sekali cara kita untuk mempelajari ilmu hukum ini dengan baik misalnya. Nah, itu tadi ya, termasuk kalau kita bicara politik hukum ini kan luas sekali kan. Banyak pandangan-pandangan tadi itu. Bahkan ya sebagian juga ahli politik menganggap bahwa hukum itu adalah produk politik. Kalau orang hukum ditanya, dia enggak mau juga, dia pikir yang melahirkan politik itu adalah hukum ya. Jadi memang tergantung di mana saja mereka ini ya memposisikan dirinya ya.
Jadi selalu ada jawaban-jawaban, dan saya pikir ya kita sebagai orang yang punya pengetahuan sama-sama ini, kita tinggal mencoba mengoptimalkan nalar kita, memahami konsep-konsep yang disampaikan oleh pakar, apakah dia masih relevan atau tidak lagi misalnya, kan itu bisa saja begitu. Karena itu tadi ada juga sebagian ahli hukum mengatakan bahwa terkadang pandangan hukum kita itu juga dipengaruhi pada ruang dan waktu, kan. Nah, biasa begitu kan, suasananya, waktunya, zamannya berbeda, maka pasti pandangan hukumnya juga akan berbeda. Nah, ini artinya dalam pendidikan orang dewasa kita tidak semata-mata langsung menganggap bahwa itu adalah sebuah pandangan yang benar misalnya, teman. Makanya saya selalu membangun pola pendidikan orang dewasa ya, karena menurut saya bahwa ya orisinal pemikiran itu lebih harus lebih diutamakan lah ya, ketimbang kita hanya mengadopsi konsep-konsep yang belum tentu bangunan konsep atau paradigma pemikiran itu dibangun dengan situasi yang sama dengan kita. Karena ada juga pandangan pakar hukum namanya Robert Seidman mengatakan bahwa hukum itu tidak bisa ditransfer begitu ya. Hukum itu tidak bisa disamakan, misalnya contoh sederhananya budayanya orang Bandung misalnya, Jawa Barat dengan orang Raya misalnya, itu kan berbeda. Jadi dia menurut dia hukum itu tidak bisa ditransfer begitu ya. Tidak bisa hukum-hukum Barat itu kemudian itu bisa diimplementasikan ke Indonesia pada kultur masyarakat yang berbeda. Nah, inilah sebenarnya beberapa penolakan-penolakan yang dilakukan oleh Profesor Vollenhoven terhadap pemerintahan Hindia Belanda waktu itu ya. Jadi dia juga banyak tidak menyetujui kebijakan-kebijakan pemerintah Hindia Belanda di Indonesia setelah dia melakukan riset dan mengatakan bahwa tidak bisa hukum Belanda itu secara menyeluruh diterapkan, karena di Indonesia ini sudah ada masyarakat yang selama ini sudah menjalankan hukum-hukumnya ya. Nah, itu pandangannya Profesor Vollenhoven ya. Jadi dia banyak membantah kebijakan-kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang ada di Indonesia dengan riset-riset yang dia lakukan. Bisa dibaca, misalnya saya pernah baca ada artikelnya yang judulnya itu adalah Stadrecht over Sea. Jadi di dalam tulisannya itu dalam bahasa Belanda yang saya pernah terjemahkan ya, saya minta ke teman untuk menjelaskan itu, dan di tulisannya itu dia menuliskan Vollenhoven bahwa ada hukum yang sudah ada sebelumnya di negeri seberang gitu ya, bahwa Indonesia itu bukan hamparan lahan yang kosong ketika kolonial datang. Nah, menurutnya dia di situ sudah jalan pemerintahan, sudah ada hukum-hukum yang berlaku. Kemudian kolonial datang ke Indonesia ya. Itu salah satu bantahannya. Kemudian itu juga beliau tuliskan dalam karyanya yang terbesar yaitu yang judulnya itu adalah Het Adatrecht Nederlands Indie ya. Jadi hukum adat yang berlaku di Hindia Belanda. Dan banyak lagi riset-riset ya, seperti Snodgrass, nanti bisa baca bukunya. Judulnya itu di Aceh Hers misalnya kan, orang-orang Aceh misalnya kan, bagaimana orang-orang Aceh itu mempertahankan hukum-hukum adatnya ya, bagaimana dia menjadikan hukum adat itu sebagai salah satu sistem sosial yang ada di masyarakat ya, yang mengendalikan perilaku masyarakatnya misalnya kan. Jadi Brown itu mempelajari itu begitu lama, sehingga orang-orang inilah yang secara akademik, karena mereka memang adalah orang akademisi dari Belanda, inilah yang memperkenalkan hukum adat ya, yang mereka sebut dengan adat recht misalnya kan. Jadi dia memperkenalkan itu ke dunia luar ya, bahwa di Indonesia itu ada adat recht, ada hukum adat yang berlaku untuk pribumi. Dia menyebutnya itu untuk pribumi. Dan bahkan juga bisa diberlakukan bagi orang yang datang ke sana. Dan itu ada sanksi-sanksinya. Ini yang disebut tadi Vollenhoven, bahwa Nusantara ini bukan lahan yang kosong. Jadi Anda tidak bisa semena-mena menerapkan hukum-hukum Hindia Belanda Eropa itu ke Indonesia, karena mereka sudah punya hukum. Nah, begitu mungkin Pak Madi ya yang saya bisa sampaikan teman-teman sekalian. Karena waktu juga ini sudah mau berakhir,
terakhir mungkin sebelum penutupan. Wah, ada nanti acara penutupan ini. Silakan Pak Adi. Ya, silakan Pak Adi. Terima kasih Pak Dokter. Pak Dokter yang banyak membangun kerangka berpikir saya ini. Luar biasa. Pokoknya kita sama-sama adalah belajar Pak Adi. Siap Pak Ma'ruf, Pak Suparman, Pak siapa lagi nih, Oppo A3S. Saya lupa namanya. Kak Ahmadi. Siap Pak Randi. Pak Renta. Iya. Politik hukum adat yang mau saya sampaikan sedikit di sini Pak Dokter dan teman-teman. Itu bagus ketika kearifan lokalnya jelas. Tapi berbicara tentang adat budaya perlu juga kita berhati-hati. Kenapa? Karena negara pemerintahan sekarang ini kita lihat seolah-olah rasa kerajaan. Jadi banyak saya lihat di satu daerah, baik itu bupati, camat dan sebagainya, tapi rasanya kayak kerajaan. Kemudian penguatan tentang adat budaya, karena saya juga banyak bergerak di budaya. Kita mendirikan sekolah budaya Luwu Ilagaligo di Tanah Luwu ini bersama Datuk dan beberapa pemangku adat. Hati-hati belajar budaya karena yang muncul justru feodalisme modern. Iya. Feodalisme modern ini. Ini Pak Dokter, justru mereka cari saya Opu, saya Andi dan sebagainya. Padahal yang kita buru ini nilai, bukan angka. Betul. Jabatan itu kan cuma angka, kira-kira seperti itu Pak Dokter. Tapi attitude, sipakatau, sipakalebih dan sebagainya itulah yang menjadi sebuah nilai. Jadi ketika budaya juga secara adat budaya ini kita tidak berhati-hati dalam learning prosesnya juga, justru yang muncul adalah feodalisme dalam bentuk modern. Seolah-olah lebih menuhankan karena dia Opu, karena dia strata sosial dan sebagainya. Kira-kira itu yang bisa sampaikan sedikit tentang hukum adat ini. Terima kasih. Itu kan silsilah Andi Tomakakanya belum jelas juga dari mana. Betul sekali. Mengaku Andi Tomakaka. Itu yang menjadi masalah. Dulu dipanggil Bapak, tiba-tiba jadi camat, dipanggil Opu. Nah, makanya rusaklah patwa-patwa adat dengan pemerintahan yang tidak akan pernah ketemu. Betul. Padahal patwa adat itu yang menjadi ketika sudah bisa, ini kan terkadang patwa-patwa yang dikeluarkan oleh masyarakat adat itu sakral, tapi sekarang akhirnya tersentuh oleh pemerintahan yang jadi Pak Camat ini dan jadi Tomakaka juga nggak tahu membedakan dia mengeluarkan secara pemerintah atau secara adat. Makanya lahirlah Andi Baco. Bagus barangkali kalau yang bicara muncul gambarnya. Randi, wah mantap. Juga dipahami Pak Randi bahwa ini bagian dari adat. Ini budaya sipakatau. Ada Bapak dosen kita, bagaimana kita sebagai murid, bagaimana kita bermusyawarah, pendapat ini bagian. Saya pikir terima kasih ya teman-teman sekalian, dan cukup menarik sekali ya kuliah kita ini, diskusi hari ini. Banyak sekali pandangan-pandangan mungkin yang belum bisa tersampaikan, dan saya pikir ini kita di pertemuan ke depan mungkin akan ketemu lagi ya, kita akan sambung lagi apa yang sudah kita diskusikan. Dan saya juga berterima kasih sekali ya karena banyak pengetahuan, banyak pandangan-pandangan yang saya bisa serap dari apa yang teman-teman sampaikan, dan saya pikir ini menjadi bahan pemikiran buat saya, jadi referensi saya juga ya untuk terus belajar, mempelajari apa yang menjadi dinamika ya dalam perkembangan hukum kita. Saya pikir terima kasih banyak ya teman-teman sudah menyampaikan gagasan-gagasan, pikiran-pikirannya, dan
semoga ini menjadi amalan buat kita semua ya, amalan kita, dan ini bisa menjadi pengetahuan-pengetahuan yang kita bisa wariskan ya kepada generasi kita. Dan saya pikir memang ya proses pembelajaran ini menjadi penting dan menarik ya, sehingga kita tidak hanya satu arah saja ya, kita ini berusaha berdialektika ya, kalau istilah filsafat ilmu sebenarnya ya, menemukan satu kebenaran ya. Jadi ada tanggapan, ada penyampaian dan segala macam. Saya pikir ini hal-hal yang wajar. Tinggal mungkin itu tadi bahwa itu dalam kita juga tetap menjunjung tinggi ada nilai-nilai ya, sifat tahu misalnya kan mengurangi juga pandangan-pandangan yang bisa mencederai perasaan orang misalnya kan. Nah ini orang-orang hukum ini harus peka terhadap itu ya, karena banyak juga teman-teman kita yang sudah belajar hukum tapi ya kalau misalnya bikin status di media sosial ini bisa bahaya juga itu kan. Nah ini harus memang ya orang hukum itu bukan hanya selesai di pikirannya ya, tapi di perilakunya juga ya harus kita jaga ya, karena jangan sampai apa yang kita lakukan ini berdampak secara hukum misalnya kan, orang bisa mengkomplain kita atau bagaimana. Dan ini harus tetap dijaga, sama dengan penyampainya Ustaz tadi bahwa ya agama mengajarkan kita tentang kebaikan-kebaikan ya, bagaimana berakhlak yang baik, menyampaikan pandangan, pikiran dan segala macam. Dan saya berterima kasih sekali. Mohon maaf bila ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan ya yang saya sampaikan, mungkin gaya bicara saya atau ada hal-hal yang dianggap tidak pantas misalnya, saya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat ya untuk kita semua dan menjadi berkah ya. Sekali lagi saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi ya daftar hadirnya tadi ya. Dan ya kayaknya jam berapa kita kuliah lagi? Jam ada nanti ya? Jam 30. Oh iya, makasih banyak ya. Kasih semuanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk jam berapa lagi ya? Kuliah lanjutan. Ada teman-teman yang tahu? Setengah 2. Setengah 2. Oh ya, makasih informasinya. 2. Izin duluan.